YouTube KMT UMS. Perkenalkan, nama saya Febriana Putihangkita dan saya Aris Kairulos sebagai Kepala Departemen di Departemen Bakat dan Kewirausahaan. Saya Adia Dewi Sarautami sebagai Sekretaris Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan. Oke Mbak, gimana nih kabaran dari Mas Rizky dan Mbak Dian malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Yang pertama, dari Departemen Mikat itu kalau boleh tahu apa aja ya GBBK-nya? Oke, mungkin untuk GBBK dari teman-teman sendiri itu yang pertama itu melatih jiwa kewirausahaan mengurus KMT UMS. Yang kedua itu mengembangkan minat bakat dari masyarakat elektro. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk tugas dari Departemen Mikat itu ada apa aja ya? Nah, mungkin untuk tugasnya sendiri itu kalau dilihat dari GBBK sendiri, yang pertama itu kan melatih jiwa kewirausahaan mengurus KMT UMS ya lah. Itu mungkin bisa dilihat dari proker-proker kita yang berhubungan dengan GBBK yang pertama tadi, seperti ada Electrical Mart, terus ada Electrical Mart Ramadan, terus ada kelas bisnis gitu. Terus yang kedua itu mungkin dari Mbak Dian bisa menjawabnya. Untuk bagian yang kedua itu melatih minat bakat mahasiswa teknik elektro, itu nanti seperti ada diadakan rutin olahraga. Terus itu nanti juga ada proker yaitu Electro Fair, itu juga perlombaan tentang olahraga juga. Oke, lumayan banyak dan banyak juga ya kegiatan dari Departemen Mikat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari Departemen Minat itu apakah memiliki proker besar dari proker-proker antara proker yang lainnya? Mungkin kalau untuk proker besar sendiri itu kalau di Mikat tuh nggak ada ya. Mungkin yang paling besar aja ya. Yang paling besar itu Electrofair sih. Tapi kalau di KMT sendiri kan untuk Electrofair itu kan masuk di serangkaian disnanya KMT. Nah, mungkin kalau dari Departemen Mikat sih yang paling besar cuma Electrofair. Oke, Electrofair. Terakhir nih, tadi kan tak dengar ada rutinan olahraga ya, salah satu prokernya. Kalau boleh tahu di rutinan olahraga itu ada cabang olahraga apa aja ya? Jadi di rutinan olahraga sendiri itu dari kita itu ada 3, ada futsal, badminton, sama e-sport. Nah, itu diambil dari angket yang sudah kita bagikan di awal periode dulu. Jadi dari teman-teman teknik elektro itu kita kayak kasih kuesioner lah. Jadi di kuesioner itu ada beberapa cabang lomba yang kita sudah tentuin bersama teman-teman Mikat yang lainnya. Nah, dari kuesioner tersebut yang terpilih yang istilahnya kayak fotonya yang paling banyak itu ya 3 itu tadi. Ada futsal, badminton, dan e-sport. Nah, untuk e-sportnya sendiri itu ada 2, ada Mobile Legends dan juga Magic Chess. Oke. Selanjutnya nih Mas, gimana nih suka dukanya selama di Departemen Mikat di setengah periode ini yang dirasakan oleh Mas Rizky dan Mbak Dian? Mungkin dari saya dulu ya. Iya. Kalau suka dukanya tuh banyak sih. Mungkin dari segi sukanya dulu tuh dari saya sendiri tuh merasa dari teman-teman Mikat juga itu gimana ya? Banyak lah yang berpartisipasi dalam proker maupun kegiatan di luar proker seperti itu. Mungkin kalau dukanya adalah beberapa dari teman-teman Mikat yang mungkin kayak hilang atau nggak ada kabar gitu. Mungkin kalau dari Mbak Dian? Kalau dari aku sih juga hampir sama kayak Mas Rizky. Untuk sukanya itu ya suka banget kalau misalkan dari ada Departemen Mikat ikut berpartisipasi dalam proker-proker yang lain, apalagi dari proker dari Mikat sendiri. Terus untuk dukanya itu juga sama yang diomongin Mas Rizky, kadang ada anak Mikat yang hilang atau entah kemana tanpa alasan, seperti itu sih. Oke, biasa nih kalau Departemen Mikat lagi kumpul, ada nggak anak-anaknya yang kayak suka melucu atau suka ngelakuin hal kocak gitu? Atau untuk mencairkan suasana kalau lagi Departemen Mikatnya lagi kumpul? Kalau hal lucu ya, kalau hal lucu pasti ada ya. Karena kan dari teman-teman kan juga punya karakter yang berbeda lah setiap orang. Nah, mungkin kalau untuk hal lucunya sendiri itu banyak lah. Kalau kita lagi kumpul terus ada yang bercanda itu banyak. Ada juga teman-teman yang kelihatannya polos juga ada. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas Mbak. Untuk pesan dan kesan dan pesan di periode Mikat selama setengah periode ini gimana? Ini untuk KMT apa untuk Mikat? Untuk Mikat dulu. Untuk Mikat dulu ya. KMT. Mungkin kalau untuk Mikat dulu sih, kalau pesan dan kesan dari saya sendiri lebih diperbaiki lagi lah untuk setengah berjalan periode ini kan
masih ada beberapa poker yang belum terlaksana juga dari Departemen Mikat, dan mungkin bisa lebih dimatangkan lagi untuk kedepannya. Dan mungkin untuk KMTI sendiri ya, untuk KMTI-nya pesan dan kesan dari saya hampir sama lah untuk teman-teman Mikat juga kan, ini kan juga mau mendekati akhir periode juga. Nah mungkin kan kita juga masih banyak agenda-agenda besar atau proker besar lainnya. Nah mungkin bisa lebih lebih dimatangkan lagi untuk depannya. Mungkin dari saya, mungkin dari Mbak Dia sendiri. Kalau dari aku sendiri, pesan kesannya untuk Departemen Mikat sendiri itu semoga lebih baik lagi ke depannya. Ayo kita jalani setengah periode selanjutnya dengan baik dan benar. Terus untuk dari KMT sendiri semoga lebih jaya selalu. Terus untuk bisa mengembangkan proker-proker yang ada di KMT untuk kedepannya. Oke, terima kasih untuk Mbak Adia dan Mas Ariski untuk podcast malam ini. Terlebih mohon maaf. See you next time. See you.